Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami mengenai cara membaca laporan keuangan mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya Rahma Zulfira dengan NIM 19043125 sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu yang beranggotakan Saudara Rahul Rivo Zandria dengan NIM 19043126 dan Saudara Rakel Aprinaldo dengan NIM 19043125. Baik, masuk ke materi langsung, yaitu sebelum kita membahas cara membaca laporan keuangan, terlebih dahulu kita harus paham dulu apa pengertian atau definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada periode akuntansi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Selain itu, tujuan utama dari laporan keuangan ini yaitu memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Nah, selain itu, di mana laporan keuangan ini terbagi atas tiga, yaitu pertama, adanya laporan neraca atau kita kenal dengan istilah balance balance sheet. Kedua, adanya laporan laba rugi yang kita kenal dengan istilah income statement. Dan terakhir, adanya laporan arus kas atau yang kita kenal dengan cash flow statement. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang balance sheet atau laporan neraca, di mana laporan balance sheet atau laporan neraca sendiri merupakan laporan yang sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu produk tertentu. Di sini teman-teman dan ibu-ibu bisa melihat di sebelah kanan di sini ada contoh laporan neraca. Nah, di sini laporan neraca terbagi atas tiga bagian. Pertama di sini ada aktiva, kedua ada kewajiban dan ekuitas pemilik. Nah, kita bahas dulu mengenai aktiva. Aktiva sendiri definisinya yaitu merupakan harta atau aset yang diperoleh oleh suatu perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, aktiva ini terbagi atas dua. Pertama adanya aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar ini merupakan aset suatu perusahaan yang dapat dicairkan atau dapat berupa uang dengan mudah dalam jangka waktu pendek. Contohnya saja seperti kas di sini di laporan keuangan kita bisa lihat bagian dari aktiva lancar ini ada kas, ada piutang dagang, ada piutang bunga, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko. Nah, di mana semua total aktiva lancar ini, semua aktiva lancar yang ada di sini akan kita totalkan jumlahnya. Nah, jumlahnya tersebut yang dimana dikenal dengan jumlah aktiva lancar tersebut ini akan ditambahkan dengan jumlah aktiva tetap. Nah, sebelum itu kita membahas tentang aktiva tetap dulu. Aktiva tetap ini berbeda dengan aktiva lancar. Nah, aktiva lancar yang tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, di mana aktiva lancar ini dapat dijadikan uang. Sedangkan aktiva tetap ini tidak dapat dijadikan uang atau tidak dapat dicairkan. Yang aktiva lancar ini dapat digunakan dalam tempo jangka waktu yang lama. Misalnya bagian yang terdapat di bagian dalam aktiva tetap ini kayak seperti peralatan toko, terus ada contoh lainnya seperti gedung, tanah, mesin pabrik, peralatan kantor, dan lain-lain. Nah, di mana peralatan kantor ini eh, terletak di aktiva tetap dan di sini adanya akumulasi penyusutan alat kantor. Nah, akumulasi penyusutan alat kantor di sini di laporan ini berfungsi untuk mengurangi jumlah peralatan kantor. Dia akan mengurangi. Nah, di mana hasil dari pengurangan tersebut akan ditaruh di sini yang dimana dikenal dengan jumlah aktiva dan aktiva tetap. Nah, di mana jadi, aktiva lancar ini, total dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, maka diperolehlah jumlah aktiva secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang bagian kewajiban. Kewajiban atau dikenal dengan istilah utang, di mana perusahaan tersebut akan mempunyai atau membayar utang seperti ke
Berarti jenis utang, utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan lain-lain. Pokoknya sejenis utang kita masukkan ke dalam kewajiban. Nah, utang di sini sama halnya dengan aktiva lancar. Kita akan menjumlahkan semua utang dan hasil semua total dari penjumlahan utang tersebut termasuk ke dalam jumlah kewajiban. Nah, selanjutnya ini ada modal pemilik atau modal perusahaan atau modal yang menanamkan itu. Nah, contoh modal pemilik ini bisa modal contohnya di dalam laporan di sini adanya modal Nyonya Melati. Nah, di mana modal tersebut akan dijumlahkan hasilnya dengan hasil kewajiban, jumlah kewajiban atau jumlah utang yang ditotalkan tadi keseluruhan. Nah, di mana hasilnya akan diperoleh di sini dan di mana dari laporan neraca ini kita peroleh rumus yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana artinya tersebut jumlah keseluruhan dari kewajiban dan juga ekuitas atau modal tersebut di mana harus sama diperoleh dengan jumlah aktiva. Contohnya saja di dalam laporan uh, laporan di sini, laporan neraca di sini di mana jumlah aktivanya, jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetap diperoleh hasilnya 175 juta. Sedangkan hasil kewajiban dan ekuitas tersebut juga menghasilkan 175 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus yang tadi yang aktiva A sama dengan kewajiban ditambah ekuitas itu sangatlah nyata atau memang ada di mana jumlah dari kewajiban dan juga ekuitas tersebut harus sama dengan jumlah aktiva tersebut. Apabila tidak sama, maka bisa dinyatakan laporan tersebut tidak balance atau terjadinya kesalahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya mengenai laporan laba rugi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Rahul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk melihat apakah perusahaan yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau tidak. Laporan laba rugi, laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dihasilkan selama akhir periode akuntansi yang menjelaskan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Di sini teman-teman dapat melihat contohnya yaitu dari PT Kudi Perkasa. Di dalam laporan laba rugi terdapat sebuah pendapatan, harga pokok penjualan, beban usaha, dan beban administrasi. Yang pertama yaitu pendapatan. Di dalam pendapatan ada 3 bagian. Yang pertama penjualan, pendapatan bunga. Jadi untuk mendapatkan pendapatan, kita menjumlahkan penjualan dengan pendapatan bunga sehingga mendapatkan hasil di sini di 55 juta. Selanjutnya, harga pokok penjualan. Di dalam harga pokok penjualan terdapat yang pertama yaitu persediaan awal, pembelian. Di sini kita menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian sehingga kita akan mendapatkan total 10 juta yaitu barang yang tersedia untuk dijual. Untuk mendapatkan di sini diketahui persediaan akhirnya yaitu 3 juta. Barang yang tersedia yang untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sehingga kita akan mendapatkan HPP yaitu 7 juta. Untuk mendapatkan laba kotornya, jumlah pendapatan dikurangi dengan HPP sehingga kita akan mendapatkan laba kotor 48 juta. Selanjutnya yaitu beban usaha. Dalam beban usaha terdapat beban operasional yang termasuk di dalamnya yang pertama biaya gaji karyawan penjualan, biaya iklan, biaya angkut. Untuk mendapatkan totalnya kita menjumlahkan ketiga ketiga bagian ini. Yang pertama biaya gaji, biaya iklan, biaya angkut. Sehingga totalnya 1.700.000. Selanjutnya ada beban administrasi. Di dalam beban administrasi terdapat 3 bagian. Biaya gaji karyawan administrasi, biaya sewa, biaya asuransi. Untuk mendapatkan biaya beban administrasi kita menjumlahkan ketiga ini sehingga hasilnya yaitu 3.500.000. Jadi total beban operasional administrasi yaitu 5.200.000. Untuk mengetahui perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi yaitu dengan mengurangi laba kotor dengan total beban yaitu 48 juta dikurangi 5.200.000 sehingga totalnya
42.800. Mungkin hanya itu penjelasan saya tentang laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah sebuah laporan yang berisi rincian sumber pemasukan dan pengeluaran kas sesuai dengan kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan di suatu perusahaan. Oke, yang pertama itu aktivitas operasi. Arus kas masuknya itu meliputi dari penjualan barang dan jasa, lalu dari bunga dan dividen yang diterima. Sedangkan arus kas keluarnya itu ke supplier terkait pembelian persediaan, ke karyawan terkait jasa yang mereka berikan, lalu ke pemerintah terkait perpajakan, lalu pemberi pinjaman berupa pembayaran bunga, lalu ke pihak-pihak lain terkait pembayaran tagihan atas jasa yang digunakan dalam aktivitas operasi. Lalu yang kedua itu adalah aktivitas investasi. Dari arus kas investasi itu meliputi penjualan aset tetap, lalu penjualan investasi efek utang dan ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Lalu ada pembayaran pokok pinjaman yang diberikan ke entitas lain. Sedangkan dari arus kas keluarnya itu untuk membeli aset tetap, untuk membeli investasi efek utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, lalu untuk mencairkan pinjaman yang diberikan entitas lain. Lalu adapun pembiayaan dan pendanaan di arus kas itu, yang pertama itu arus kas masuknya itu dari penerbitan saham, lalu ada pencairan pinjaman jangka panjang, lalu penerbitan efek utang atau obligasi. Lalu arus kas keluarnya. Yang pertama itu kepada pemegang saham berupa pembagian dividen kas, untuk membayar pokok pinjaman jangka panjang, untuk menarik efek utang dari peredaran, untuk membeli kembali saham beredar dari pemegang saham. Oke, saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan keuangan, laporan arus kas pada contoh ini, yaitu pada perusahaan Surya Sejati, laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007. Yaitu arus kas pada perusahaan ini, yang pertama itu pelunasan piutang dagangnya itu sebesar Rp62.480.000. Lalu penjualan tunainya sebesar Rp14.640.000. Jadi jumlah kas masuknya itu sebesar Rp77.120.000. Lalu kas keluarnya pelunasan utang dagangnya sebesar Rp50.260.000. Pembelian tunainya sebesar Rp6.920.000. Lalu pembayaran beban sebesar Rp8.160.000. Retur penjualan dan pengurangan harga sebesar Rp600.000. Penambahan kasnya sebesar Rp11.180.000 dari Rp77.120.000 dikurang Rp65.940.000. Kas awalnya sebesar Rp23.328.000, lalu kas akhirnya sebesar Rp34.508.000. Adapun manfaat dari laporan arus kas itu, yang pertama itu kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Lalu manfaat dari arus kas kedua itu kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban-kewajibannya.
Selanjutnya, sebab-sebab perbedaan antara laba rugi dengan kas bersih yang disediakan atau yang digunakan oleh aktivitas operasional. Lalu manfaat selanjutnya itu aktivitas investasi tunai dan aktivitas pendanaan tunai selama periode yang dilaporkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.